Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, adik-adik, di masa pandemi kali ini kita tidak boleh menyerah. Kita harus semangat dan terus semangat dalam belajarnya. Apalagi di bulan suci Ramadan kali ini ya adik-adik. Ingat, jangan menyerah dalam keadaan. Ya, kita doakan saja adik-adik. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa tatap muka seperti sedia kala. Perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira mereka sedang apa ya? Ya, sebagian kita akan menjawab sedang berkhayal, Pak. Sedang berimajinasi, Pak. Sedang berfantasi, Pak. Ya, kali ini kita akan bahas khayalan yang berhubungan dengan fantasi atau cerita fantasi. Sebelum Bapak ke inti materinya, silakan isi presentasinya terlebih dahulu di GCR. Kalau sudah, kita fokus kembali ke video ini. Apakah adik-adik tahu film Harry Potter yang ada ciri khasnya anime One Piece? Apakah adik-adik tahu kemisteriusan dan apakah adik-adik tahu anime One Piece semuanya itu ciri khasnya adalah bisa dari banyak cerita fantasi. Apakah adik-adik dunia anime Naruto yang ciri khasnya dengan jurus Rasengan-nya? Ya, itu semua adalah gambaran dari cerita fantasi yang mendunia. Pengertian cerita fantasi. Cerita fantasi merupakan sebuah karya tulis yang dibangun menggunakan alur cerita yang normal, namun memiliki sifat imajinatif dan khayalan semata. Pada cerita fantasi, hal yang bersifat tidak mungkin merupakan hal yang biasa dan bukan hal yang aneh, bahkan sengaja dilebih-lebihkan. Jika dilogikakan, tidak akan pernah terjadi di dunia nyata. Ciri-ciri cerita fantasi. Unsur dan ciri-ciri cerita fantasi terbagi 6 bagian. Yang pertama, ada keajaiban, kemisteriusan, dan keanehan. Cerita fantasi yang mengungkapkan hal-hal yang supranatural, keajaiban, dan kemisteriusan yang tidak ditemui dalam dunia nyata. Yang kedua, ide cerita. Ide cerita terbuka terhadap daya khayal pengarang atau penulis, tidak dibatasi oleh realitas yang ada atau kehidupan nyata. Ide juga berupa irisan antara dunia nyata dan dunia khayal yang diciptakan oleh penulis. Ide ceritanya terkadang bersifat sederhana, namun mampu memberi pesan yang menarik. Tema cerita fantasi adalah supranatural, goib, atau futuristik. Ketiga, menggunakan berbagai latar atau lintas ruang dan waktu. Alur dan latar cerita fantasi memiliki khas. Peristiwa yang dialami oleh tokoh terjadi pada dua latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada pada kehidupan sehari-hari. Rangkaian peristiwa cerita fantasi menggunakan
menggunakan berbagai latar yang bisa menerobos dimensi ruang dan waktu. Yang keempat, tokoh unik atau mempunyai kesaktian. Tokoh dalam cerita fantasi bisa diberi ciri yang unik yang tidak ada dalam kehidupan dunia nyata. Tokoh yang memiliki kesaktian-kesaktian. Yang kelima, bersifat fiksi. Cerita fantasi ini sifatnya fiktif, maksudnya bukan kejadian nyata. Dan yang terakhir, bahasa. Penggunaan sinonim pada cerita dengan emosi yang kuat dan variasi kata yang cukup menonjol. Bahasa yang digunakan sangat beragam atau variatif, agresif, dan menggunakan ragam percakapan atau bukan bahasa formal. Unsur-unsur intrinsik. Unsur-unsur intrinsik pada cerita fantasi terbagi menjadi 6 bagian, yaitu tema, alur, tokoh dan penokohan, latar, sudut pandang, dan amanat. Unsur intrinsik dalam unsur yang membangun suatu karya sastra di dalam karya sastra itu sendiri. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun suatu karya sastra di dalam karya sastra itu sendiri. Yang pertama, ada tema. Tema yaitu ide yang paling mendasar yang menjadi acuan untuk membangun suatu cerita. Yang kedua, ada alur. Alur yaitu jalan atau alur cerita yang berupa peristiwa-peristiwa yang tersusun dan saling berkaitan satu sama lain. Dan yang ketiga yaitu ada tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan yaitu karakter dari pemeran atau pelaku di dalam suatu cerita. Yang keempat, ada latar. Latar yaitu tempat, waktu, serta suasana yang menjadi latar belakang suatu cerita. Yang kelima, ada sudut pandang. Sudut pandang yaitu posisi pengarang dalam membawakan suatu cerita. Dan yang terakhir, ada amanat. Amanat yaitu pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang sebuah cerita di dalam cerita dan penokohan. Alhamdulillah, kita sampai akhir dari pembelajaran hari ini. Jika adik-adik ada pertanyaan, silakan langsung saja di grup WhatsApp ya. Setelah itu, adik-adik simpulkan pembelajaran hari ini. Dan untuk tugas minggu depan, buatlah cerita fantasi.